Spekulasi masa depan Gavi akan segera berakhir. Gelandang belia itu dilaporkan akan segera menaikkan kontrak baru di Barcelona. Barcelona saat ini sedang dibuat pusing 7 keliling. Pasalnya, sang gelandang kontraknya akan habis di tahun 2023 dan ia masih enggan menaikkan kontrak baru di Barcelona. Namun, kekhawatiran Barcelona itu segera sirna. Pakar sepak bola Spanyol Helena Condis Edo melaporkan sang gelandang sudah bersepakat bertahan di Camp Nou. Menurut laporan itu, Barcelona baru-baru ini menggelar pertemuan dengan agen sang gelandang. Mereka membicarakan kontrak baru sang pemain. Pembicaraan ini dilaporkan berjalan positif. Ada kemajuan yang cukup pesat dalam perpanjangan kontrak sang gelandang. Buyar sudah harapan Manchester United untuk mendapatkan jasa Christopher Nkunku. Sang gelandang memutuskan untuk menambah masa baktinya di RB Leipzig. Dalam situs resmi Leipzig, mereka mengonfirmasi bahwa Nkunku menaikkan kontrak baru dengan masa bakti yang cukup lama. Kontrak barunya berdurasi 4 tahun. Alhasil sang penyerang menetap di Leipzig hingga tahun 2026 mendatang. Dengan kontrak baru ini, kans MU untuk membajak Nkunku dipastikan sirna di bursa transfer musim panas ini. Zinedine Zidane tidak masuk dalam rencana Paris Saint-Germain, namun dia tidak menutup kemungkinan untuk mengambil alih posisi pelatih Paris Saint-Germain suatu saat nanti. Presiden PSG Nasser Al-Khelaifi baru-baru ini mengatakan mereka tak tertarik dengan Zidane. PSG akan merekrut Christophe Galtier sebagai juru taktik anyar di musim depan. Zidane sudah mengisyaratkan ingin melatih lagi dalam waktu dekat. Dia mengaku membuka kesempatan membesut tim manapun termasuk Paris Saint-Germain. Jangan pernah mengatakan tidak pernah, terutama ketika Anda menjadi pelatih hari ini. Ketika saya masih menjadi pemain, saya bisa memilih dan pergi ke hampir setiap klub, kata Zidane kepada L'Equipe. Paris Saint-Germain bersedia menjual Neymar pada awal musim 2022-2023 ini. Hanya saja PSG tidak akan begitu saja melepas Neymar. Ada kondisi tertentu yang membuat PSG melepas pemain asal Brazil tersebut. Jurnalis El Chinguerueto Jose Alvarez Haya melaporkan bahwa PSG menawarkan Neymar kepada Barcelona. PSG siap melepas pemain 30 tahun itu dengan harga 50 juta euro, tapi belum ada jawaban resmi dari Barcelona. Sementara kembali pada sumber gol internasional, Neymar tidak ingin pindah. Neymar ingin bertahan di Paris Saint-Germain dan punya kontrak jangka panjang. Neymar ingin membuktikan kualitasnya di PSG setelah musimnya yang berat. Pendukung garis keras Inter Milan atau Curva-Nord mengeluarkan pernyataan tentang kembalinya Romelu Lukaku ke Giuseppe Meazza. Terkait kembalinya Lukaku, kelompok Ultras Curva-Nord akhirnya mengeluarkan pernyataan. Mereka tidak lagi menganggap Lukaku setinggi dulu. Mengingat kemungkinan kembalinya Lukaku ke Inter Milan, kami ingin memperjelas beberapa poin. Dia didukung dan diperlakukan seperti seorang raja. Sekarang dia hanya seperti yang lain. Kami ingin memperjelas bahwa tidak akan pernah menyoraki Lukaku jika dia kembali mengenakan seragam Inter Milan. Hakan Calhanoglu melontarkan kritik keras terhadap mantan rekan setimnya Zlatan Ibrahimovic. Dia menyoroti keinginan Ibra untuk selalu jadi pusat perhatian. Ibrahimovic adalah pria berusia 40 tahun, bukan bocah 18 tahun. Jadi di usianya seharusnya dia tidak melakukan hal semacam itu. Dia selalu ingin jadi pusat perhatian. Dia tidak berkontribusi untuk Scudetto musim ini. Dia jarang bermain, tapi tentu akan melakukan segalanya untuk jadi fokus utama, ujar Calhanoglu. Sadio Mane akhirnya resmi berpindah klub dari Liverpool menuju Bayern Munchen pada musim panas ini. Kepastian itu diumumkan Bayern Munchen pada Rabu 22 Juni kemarin. Mengenai kepindahan ke Bayern Munchen, Sadio Mane mengkonfirmasi bahwa tim ini merupakan klub terbaik buatnya. Saya hanya ingin bergabung dengan Bayern Munchen. Ini adalah klub yang tepat untuk saya sekarang. Saya sangat senang akhirnya bisa bersama Bayern Munchen. Saya benar-benar memiliki perasaan yang hebat. Jadi tidak ada keraguan dalam pikiran saya sejak awal. Ini adalah waktu yang tepat untuk tantangan ini, kata Sadio Mane. AC Milan dikabarkan mulai memantau saga transfer Inter Milan dan Paulo Dybala dengan harapan bisa mendapat celah untuk membelokkan kepindahannya ke San Siro. Masih belum adanya kejelasan soal transfer Paulo Dybala ke Inter Milan ini kemudian dikabarkan menarik perhatian AC Milan. Rossoneri lantas disebut mulai mengamati situasi Dybala dengan Inter Milan. Kabar ini dilansir oleh Gazzetta dello Sport. Laporan itu menyebut jika nanti ada celah yang terbuka untuk membajak transfer Dybala ke Inter Milan, maka AC Milan akan berusaha memanfaatkannya. Akan tetapi itu bukan berarti Milan bisa seenaknya merekrut Dybala. Paolo Maldini dan Ricky Massara memang memberikan lampu hijau untuk transfer La Joya. Milan disebut hanya akan merekrut Dybala jika sang penyerang bersedia gajinya dipotong.
Ramsey meminta 4 juta euro untuk pergi lebih awal, namun pihak Juventus hanya mau memberikannya paling banyak 2 juta euro. Aaron Ramsey dikabarkan meminta 4 juta euro untuk mengakhiri kontraknya bersama Juventus setahun lebih awal dengan Cardiff City, dan Fatih Karangumruk besutan Andrea Pirlo sudah menunggu. Ramsey bergabung ke Turin dengan status bebas transfer dari Arsenal pada musim panas 2019. Namun sejauh ini hanya membuat 70 penampilan kompetitif untuk Bianconeri dengan mencetak 6 gol dan membuat 6 assist. Asa Manchester United dan Chelsea untuk mendapatkan Adrien Rabiot berpotensi jadi kenyataan. Ibu sang gelandang merestui sang anak untuk cabut dari Juventus di musim panas ini. Rabiot belakangan cukup sering digosipkan akan cabut dari Turin. Ini disebabkan sang gelandang tidak masuk dalam rencana Massimiliano Allegri di musim 2022-2023. Pakar sepak bola Italia Paolo Nonmolo mengklaim bahwa kans Rabiot pindah ke Inggris sangat besar karena sang ibu sudah merestui transfer tersebut. Manajer Liverpool Jurgen Klopp legawa kehilangan ujung tombak Sadio Mane yang hijrah ke raksasa Bundesliga Jerman Bayern Munchen dan menegaskan tidak ingin terlalu larut dengan situasi tersebut. Dia pergi dengan rasa terima kasih dan cinta dari kami. Dia pergi dengan statusnya sebagai salah satu yang terhebat. Dia pergi di saat dia menjadi salah satu pemain terbaik di dunia sepak bola, ujar Klopp dilansir laman resmi klub.